A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan selalu semoga para sedulur dan seluruh keluarga besarnya selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dilancarkan, dibuka-bukakan pintu-pintu rezekinya, dikabulkan cita-citanya dan juga hajat-hajatnya, dan tentunya yang paling penting kita tetap diberikan keistiqomahan dan semangat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Amin, amin Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Padepokan Cahaya Siliwangi kembali akan menghadirkan sebuah konten viral, masih melanjutkan 49 berkaitan tentang Armageddon ya. Tentang Armageddon, tetap kita akan update kembali hari ini tentang kondisi terakhir Israel ya, update tanggal 14 bulan 5 2025, karena nanti perjalanan ini akan menjadi sejarah panjang ya, yang akan dikenang di tahun-tahun sebelumnya, berikutnya. Jadi ada sedikit kronologis yang ingin saya ceritakan dulu supaya kita paham topik apa nanti yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Jadi semalam itu terjadi tragedi lagi di sana ya. Ini sebagai satu bukti bahwa peringatan kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Israel itu ternyata tidak digubris ya. Benar kalau kemarin dikatakan bahwa masyarakat Israel dari masyarakat sipilnya sampai pada petinggi-petingginya itu mungkin sebagian besar rohnya sudah dikuasai oleh iblis, jadi bukan manusia lagi. Jadi ceritanya ada satu buah konvoi ya, satu buah konvoi kendaraan yang berisi kendaraan ambulan dari Mercy namanya. Kalau di kita itu bantuan kemanusiaan, itu kalau tidak salah masih sayap-sayapnya dari PBB ya, masih istilahnya resmi lah. Termasuk juga pemadam kebakaran. Cuma tidak dijelaskan ini konvoi itu arahnya ke Israel atau ke Palestina ya. Hanya yang saya dapatkan, tentara IDF membombardir konvoi kendaraan ini sampai hancur dan 16 orang meninggal dunia. Bahkan dikatakan yang mereka adalah termasuk salah satu pahlawan kemanusiaan, mereka yang berjibaku membantu korban-korban perang, padahal situasi yang sangat membahayakan juga mengancam nyawa mereka dalam kondisi peperangan ya. Itulah yang tadi saya katakan bahwa ternyata peringatan keras dari Allah yang kedua kemarin setelah mulai masuknya pasukan-pasukan goib untuk membakar kota tidak digubris. Dan yang ironisnya, bukan ironis ya, kalau ironis itu bahasa nasional ya. Kalau bahasa agama itu munafik. Jadi kemunafikan Israel di sini, di satu sisi dia membunuh pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Di satu sisi saat ini Netanyahu dan seluruh pejabat tinggi Israel sedang berusaha mencari bantuan ke seluruh negara-negara yang selama ini mungkin menjadi sahabatnya, termasuk Amerika. Kan lucu ya, di satu sisi dia membunuh petugas yang dia butuhkan atau alat yang dia butuhkan dihancurkan, di satu sisi dia meminta bantuan ya. Ini sangat munafik sekali. Makanya di dalam pengetahuan kami yang kami dapat, sifat orang munafik atau orang-orang yang memiliki sifat munafik itu berada nanti di sana itu di akhirat nanti itu di lapisan ketujuh neraka Jahanam well ya.
yang paling dasar, lapisan ketujuh. Karena orang-orang munafik itu memang ya seperti itu contohnya, sangat tidak berperi kemanusiaan lagi, sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan, entah apa yang dilihatnya. Jadi yang dipentingkan tuh hanya kelompok mereka saja. Nah, karena dia kembali melakukan kesalahan fatal ini update terbaru ya, baru saya mendapatkan informasi 3 jam yang lalu videonya, ada yang 5 jam yang lalu, pokoknya tadi pagi. Jadi api sekarang sudah mulai membakar rumah-rumah, sudah rumah-rumah dibakar, gedung-gedung tinggi sudah mulai terbakar, dan areal kawasan-kawasan industri kecil atau industri mini ya, karena memang kapasitas negaranya kecil ya, juga sudah mulai terbakar. Dan hari ini terjadi eksodus besar-besaran ya, eksodus besar-besaran, peringatan darurat dari pemerintah seluruh warga Israel untuk meninggalkan rumah-rumahnya, tempat yang selama ini menjadi harapan mereka, menjadi kebanggaan mereka atas kesombongan mereka. Kenapa? Karena mereka merasa berbahagia, merasa nyaman di atas penderitaan orang lain kan. Ya. Jadi kebahagiaan yang egois. Hari ini Allah memaksa mereka untuk meninggalkan rumah-rumah itu. Kenapa? Karena api sudah mulai berada di titik jarak terdekat dengan rumah-rumah mereka. Jadi semua tentara IDF akhirnya sekarang ikut turun ke jalan untuk memeriksa warga-warga yang mungkin masih ada di rumah. Jadi semuanya dipaksa untuk keluar. Jadi tidak ada lagi waktu untuk namanya apa, pengungsian teh. Jadi meninggalkan tempat itu bukan pengungsian yang ada, lupa saya. Ya. Jadi mereka itu tidak punya kesempatan yang banyak untuk bisa mengamankan barang-barang yang mungkin selama ini mereka kumpulkan bertahun-tahun gitu. Jadi yang bisa segera mereka lakukan itu cuma mengambil surat-surat penting dan obat-obatan. Jadi semua yang lain, barang-barang berharga yang lain itu semuanya tinggalkan. Ini satu bentuk ya kembali hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kemunafikan mereka. Nah, kemarin kita waktu dialog dengan pasukan yang memang mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam kota, mereka sering menyampaikan bahwa perjuangan mereka pun tidak ringan ya. Karena selain mereka harus kalau mungkin membakar itu mudah buat mereka, tapi kan ada perlawanan ya. Di sisi goib sana, bangsa goib yang mendukung mereka, yang menjadi backup mereka, khususnya dari tentara-tentara merah juga berada selalu berusaha untuk menghalangi ya, yang mengadakan pertempuran dengan pasukan-pasukan yang diperintahkan oleh Allah tadi. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, lalu kemana mereka kan gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak bisa membendung kekuatan maha dahsyat Allah yang akan meluluh lantakan Israel secara keseluruhan. Nah, kita saat ini akan berbeda. Kita akan coba tarik salah satu dari pihak musuh ya, untuk menceritakan. Kita ingin tahu saat ini bagaimana kondisi mereka. Kalau kita berharap mereka tobat ya nggak mungkin. Iblis itu tidak bisa tobat ya. Mereka ini, tapi minimal kita dapat informasi kenapa mereka tidak bisa memadamkan api. Ya. Oke, jadi kita nanti akan berdialog untuk saat ini dengan bangsa gue dari pihak mereka. Jadi untuk para sedulur semua yang menyaksikan video ini, diprotek tubuhnya ya, dibentengi, jangan melamun waktu nontonnya. Dan yang sudah paham silahkan dipasang lafaznya sebagai pelindung, karena biasanya kalau kita berdialog dengan bangsa iblis itu ya, energi mereka itu dengan sendirinya bisa mempengaruhi, khususnya ya untuk yang kosong-kosong ya, yang kadar keimanannya lemah. Jadi tidak boleh melamun ya, sekali lagi diprotek. Oke, mungkin hanya itu saja ya prolognya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berusaha untuk menceritakan step by step supaya paham. Siap kan? Kita konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk mengganggu, mengacaukan proses mediumisasi ini. Semuanya otomatis langsung dilempar
terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Terprotek tempat ini 100 meter, radius 100 meter dari tempat kami berada. Tidak bisa juga ditembus oleh bangsa jin iblis siluman pasik. Yang terlanjur dari dalam radius itu, semuanya dikeluarkan dari radius itu. Allah sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik salah satu sosok pemimpin pasukan merah yang berada di wilayah Tel Aviv atau Yerusalem khususnya, yang tadi pagi terbakar diserang api secara membabi buta, untuk berdialog di tempat ini. Hanya perwakilannya saja, tidak bisa masuk semua, hanya satu saja yang bisa. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silahkan kamu, saya izinkan untuk menguasai tubuh jasad mediator, hanya menguasai jasadnya, tidak bisa masuk ke ranah pikirannya, terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad, tersambung otomatis pita suaranya, bisa berbicara bahasa manusia dan menggunakan bahasa kami di sini, dan kamu memahaminya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silakan semuanya dari sini. Silakan kamu buat diri kamu nyaman. Saya tutup energi majelis. Allah sallallahu sallallahu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kamu sudah hadir di tempat kami, berarti kamu diizinkan oleh guru kami, berarti kamu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima undangan dari kami. Saya mewakili jamaah di sini ingin berdialog tentang kondisi terakhir saat ini di Israel. Di sana kamu sedang tugas atau memang kamu penghuni asli di sana? Saya sedang bertugas. Sedang bertugas di sana. Sudah berapa lama mulai tugas di situ? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Ada apa? Saya ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate yang terjadi saat ini di Tel Aviv dan Yerusalem. Saya sudah mendapatkan bocoran beritanya, tapi kami ingin mendengar langsung dari Anda. Anda kan bertugas di sana. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau boleh tahu tugas Anda apa, misinya yang menjadi tugas Anda di sana? Tugas saya menjaga dan menyelamatkan orang yang ada di sana. Sebelum itu sama, sebelum terjadi kondisi saat ini. Iya, betul. Tugasnya tetap itu. Tugasnya seperti itu. Anda punya jabatan dalam misi itu? Punya kepangkatan? Punya. Membawahi berapa pasukan? 9.
9 buah. Bukan. 9 apa? 9 bidang. Maksudnya 9 bidang itu apa itu? Saya belum paham. Di bangsa kami juga sama, seperti bangsa manusia. Semua pasukan itu tetap harus ada yang mengarahkan, harus ada yang membimbing, harus ada yang bertanggung jawab. Lalu 9 itu diantaranya pasukan-pasukan tempurnya, pasukan penyelamatnya, dan pasukan-pasukan lainnya. Oh, gitu. Iya. Berarti termasuk jabatan tinggi dong Anda, bisa membawai 9 bidang itu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau secara kekuatan jumlah dari 9 bidang itu berapa totalnya? Banyak sekali. Bisa mencapai ratusan triliun. Itu seluruh 9 bidang itu. Iya. Lalu cara kerja Anda dengan seluruh tadi tim yang 9 bidang itu dalam menjalankan misinya itu masuk dalam tubuh warga Israel atau orang-orang Israel, atau ada penjelasan lain? Hanya di luar saja. Di luar. Ya. Hanya di luar. Tidak masuk ke dalam tubuh orang-orang yang ada di sana. Boleh diceritakan sedikit kepentingannya dari raja Anda sampai sebegitu besarnya pasukan ditempatkan untuk melindungi segala macam bagi khusus warga Israel? Ya, jadi saya ini ditugaskan karena saya sudah lama berada di tempat itu. Jadi aslinya memang berada di wilayah itu. Betul. Saya salah satu dulunya adalah raja sebuah kerajaan di wilayah itu. Karena iya lanjut. Saya mempunyai pasukan yang banyak gitu. Dan mempunyai kekuasaan yang luas. Akhirnya saya ditugaskan saya ditaklukkan dan saya harus mengabdi kepada raja karena sudah menaklukkan kekuasaan saya. Oh gitu. Saya ditugaskan untuk menjaga wilayah-wilayah yang ada di sana agar tidak bisa
ditembus oleh musuh. Oh gitu. Dan memberikan energi keberanian kepada orang-orang yang di sana. Bahkan pasukan-pasukan kami pun menjadi benteng-benteng yang kuat agar setiap serangan yang dilakukan oleh musuh tidak bisa menembus. Lalu? Banyak sekali serangan-serangan yang terjadi, tetapi kami masih bisa menjaga orang-orang yang ada di sana dari serangan-serangan musuh agar tidak bisa melukai mereka. Jadi itu tugasnya. Betul. Jadi panjenengan ini dari golongan bangsa jin atau siluman? Siluman. Wujudnya? Wujud asli saya raksasa. Terus panjenengan kan berarti sudah tahu beberapa minggu ini kondisi yang terjadi di Israel ini berubah total. Tidak damai, nyaman seperti dulu. Mereka hidup nyaman di perkampungan dengan rumah, dengan hutan-hutan kecil, menikmati hidup. Iya, saya tahu. Terus? Panjenengan tahu apa yang akan terjadi? Tahu. Dan panjenengan tahu apa yang dilakukan oleh mereka, kenapa ini harus terjadi? Tahu. Kenapa masih dibela? Saya mohon maaf. Tolong bentengi saya. Nah sekarang gini aja, karena panjenengan bukan dari murni bangsa mereka, panjenengan saya selamatkan dulu. Allah, semua koneksi dan iblis laknat Allah, semua yang terputus Allah. Semuanya tidak ada lagi koneksi, semua sinyal yang mengarah sini semuanya hancur Allah. Dan semua energi kamu, semua kesaktian kamu dari energi iblis tersebut semuanya keluar. Allah, kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah, bersihkan semuanya. Malaikat bantu bersihkan dari energi. Allah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah. Jadi semuanya pasukan panjenengan ini semuanya ada berapa? Semuanya saat ini masih hidup. 150 triliun. 150 triliun. Sekarang gini, panjenengan mau saya kasih informasi. Yang mengalahkan panjenengan, yang menghancurkan raja panjenengan itu bukan raja. Dia hanya mengaku raja. Dia ingin menjadi raja. Dan memang dia punya kesaktian, makanya dia bisa menundukkan panjenengan. Sekarang kalau panjenengan saya bantu dan seluruh nanti rakyatnya, dan panjenengan meninggalkan, tidak lagi manut kepada dia, gimana? Sebenarnya saya sudah tahu. Karena dari pertempuran yang sekarang terjadi,
banyak sekali pasukan-pasukan yang sulit dikalahkan. Banyak sekali serangan-serangan yang tidak bisa dibentengi. Banyak sekali serangan-serangan yang membabi buta. Sekarang kita stop dulu dialognya ya. Kita selamatkan dulu sisa-sisa pasukan panjenengan di sana. Kasihan. Mereka akan hancur lebur nanti berhadapan dengan pasukan-pasukan cahaya. Panjenengan tarik semua yang bisa. Nanti saya putuskan semua ikatannya. Panjenengan kumpulkan di sini dulu. Selamatkan mereka, kasihan. Tarik semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Guru Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, semua ikatan-ikatan yang mengikat mereka dengan iblis laknatullah, Sallallahu 10 juta triliun energi masuk dalam tubuhnya, dengan cepat bisa menarik seluruh pasukan yang tersisa. Allah sudah tertarik semua. Iya. Biarkan semua pasukan cahaya menjalankan tugasnya. Panjenengan nanti bisa mati sia-sia. Dia berapa itu pasukannya? Seperti tadi yang saya 150 triliun. 150 triliun. Sudah, sekarang kita selamatkan dulu. Panjenengan kalau nanti kembali ke sana juga pasti akan dihabisi oleh tentara merah. Ya. Sekarang panjenengan ikuti kami, ikuti saya. Nanti bisa bergabung dengan pasukan cahaya itu. Panjenengan juga tidak akan berlawanan, akan menjadi lebih kuat dan juga terprotek dari tentara-tentara iblis. Perintahkan sama mereka, mereka juga harus manut, ikuti apa yang saya pandu ya. Iya. Buka kolbunya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, seluruh kitab syariat Islam dan Thariqah Qadiriyah, Nasab dan Syatariyah, semuanya lengkap dengan saya. Sejumlah makhluk gaib yang saya muslimkan Allah masuk dan seluruh pasukannya Allah masuk semakin dalam masuk dan terkunci dengan lafaz Allah dadanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sekarang tahap terakhir, panjenengan ikuti semua yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kasih Guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, lafaz Allah yang ada di dalamnya semuanya memancarkan cahaya dari pancaran cahaya yang menyebar seluruh tubuh mereka, mengisi setiap ruang tubuh mereka dan membersihkan sisa-sisa energi fasik yang masih tersimpan dalam tubuh mereka. Dibersihkan semuanya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan sempurnakan wujud mereka menjadi wujud yang sempurna seperti wujud manusia semuanya. Allah dan pakaian muslim Allah sallallahu alaihi muslim dan baju ketentaraan untuk berperangnya semuanya komplit dengan seluruh kesenjataan perangnya. Allah sallallahu alaihi
dan setiap masukannya memasukkan 1 juta triliun energi murni dalam tubuh mereka masing-masing. Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah ya, sama-sama. Nah, sekarang nanti panjenengan bisa bergabung dengan pasukan-pasukan cahaya tadi, karena mereka juga bisa melihat cahaya yang ada dalam diri panjenengan. Mereka tidak akan membunuh, dan bantu tugas mereka. Nanti ikuti saja arahannya yang ada di sana. Misalkan harus bakar siapa, bakar apa, karena memang benar-benar Israel sudah tidak bisa diperingatkan lagi. Semuanya mungkin proses penghancurannya mulai sudah berjalan. Dan satu hal, panjenengan kan lebih lama di sana ya, mungkin juga bisa memberikan informasi-informasi titik-titik sentral yang bisa dimasuki oleh pasukan-pasukan itu, khususnya wilayah-wilayah. Hari ini sudah mulai terbakar, ada gedung-gedung persenjataan sudah mulai terbakar. Nanti panjenengan bisa guide mereka, kawal mereka, menunjukkan tempat-tempat yang bisa untuk dihancurkan, yang bisa ya. Mohon maaf. Sebenarnya di sana ya, itu sudah banyak sekali korban. Hanya saja tidak diberitahukan. Tidak diekspos. Banyak sekali kekacauan karena bangsa kami kemarin, sebelum sekarang ini, tidak bisa menahan serangan-serangan yang begitu dahsyat, yang begitu cepat, tidak bisa membendung lagi. Sekuat tenaga kami menghentikan, tetapi serangan itu begitu cepat. Banyak sekali tempat-tempat yang sudah luluh lantah. Banyak sekali orang-orang yang mati terbakar. Hanya saja mereka takut apabila mereka memberitahu kepada orang lain. Saya berterima kasih. Ya, sama-sama. Sudah sampai di sini. Saya berterima kasih. Ya. Sudah menyelamatkan saya beserta pasukan-pasukan. Iya, karena panjenengan itu dimanfaatkan oleh iblis. Iblis itu provokator. Dia sebenarnya, saya pernah berdialog dengan mereka. Mereka sebenarnya nggak peduli Israel itu mau hancur atau tidak. Yang penting intinya banyak masyarakat yang pro dia dan bisa digiring untuk menjadi pengikutnya. Artinya kamu itu dimanfaatkan. Saat terjadi serangan seperti ini, mereka sudah kabur sebenarnya. Karena mereka juga nggak mau menjadi korban. Dan mereka akan mencari lagi wilayah yang bisa mereka provokator lagi. Saya pernah berdialog masalahnya, tahu rencana mereka. Mereka pasti sudah pada kabur itu dari sana. Mereka mengedepankan ya pasukan-pasukan yang sudah pernah mereka taklukkan untuk menghadapi pasukan-pasukan cahaya itu. Ini tidak akan mampu, karena ini sudah kehendak Allah. Israel sudah benar-benar melewati batas kezalimannya dan memang harus dihukum. Ya, dan untuk menembus semua yang pernah panjenengan lakukan, berarti kan dulu panjenengan berperang dengan pasukan-pasukan cahaya itu. Ya kan? Nah, sekarang panjenengan maksimalkan ya seluruh waktu dan tenaga panjenengan untuk
ya bisa mengganti semua kejoliman-kejoliman yang pernah terjadi dulu. Ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir? Tidak ada. Cukup. Ya. Jadi, iya gimana? Semuanya sudah jelas. Bangsa kami pun sama. Di sana juga. Karena memang mempunyai tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya mau tidak mau. Walaupun pada dasarnya bangsa kami juga tahu akhirnya akan seperti apa. Tetapi karena memang tugas, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sekarang kan panjenengan sudah memiliki kekuatan cahaya. Kalau memang nanti bertemu dengan masukan-masukan yang dulu menjadi sekutu panjenengan dan mereka mau mendengarkan panjenengan, ya silahkan dibantu mereka ya untuk melepaskan ikatan-ikatannya dengan masukan-masukan merah itu. Baik. Sama seperti kami di sini seperti ini. Jadi sambil panjenengan membantu tugas dari pasukan cahaya, panjenengan juga selamatkan saudara-saudaranya yang mungkin dulu pasti ya namanya kerajaan pasti punya sahabat-sahabat baik kerajaan juga. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan panjenengan bisa istiqomah berjuang di sana. Amin. Insya Allah beberapa hari ke depan kami juga akan kirim bantuan pasukan untuk membantu pasukan-pasukan cahaya di sana. Terima kasih atas doa-doanya. Ya, sama-sama. Silahkan panjenengan bawa semua masukannya dan mulai bergabung dengan mereka. Baik, saya akan langsung ke sana dan langsung ikut berjuang. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Semua energi buruknya semua menguap. Allah. Dan semua boleh kembali. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Para sedulur semua, ternyata ya iblis itu memang karakternya provokator ya. Dia sebenarnya ya sakti, tapi mereka juga nggak mau hancur karena mereka juga sama saat bertempur, walaupun mereka tidak mati ya mereka merasakan sakit ya. Kalau sakit merasakan ya. Jadi kalau misalkan ya istilahnya kena tebasan pedang segala macam mereka merasakan, cuma mereka tidak bisa mati. Ya seperti itu. Mereka merekrut pasukan-pasukan goib yang ada di wilayah situ, mereka taklukkan, mereka menjadikan mereka sebagai garda-garda terdepannya. Dan saat ini karena sedang terjadi penghancuran besar-besaran di Israel oleh pasukan-pasukan cahaya, ya mereka kabur kebanyakan, ya menyisakan pasukan-pasukan yang memang sudah pernah berkoalisi dengan mereka. Dan ternyata tadi kita dapat informasi berita-berita yang saat ini beredar di luar itu semuanya mungkin hanya 10%-nya ya. Jadi mereka berusaha untuk menutupi apa yang terjadi di sana karena tidak mau terlihat kelemahannya, tidak mau terlihat bahwa negara mereka mau hancur. Ya, jadi yang sebenarnya tadi kita sudah dapat informasi sudah banyak. Kalau informasi itu cuma korban terluka 9 kan waktu Exodus. Padahal kalau saya lihat kondisi kebakarannya sangat luar biasa parah. Semua mobil-mobil yang diparkir di luar itu terbakar, sekalipun itu jauh dari zona kebakaran. Bisa seperti itu ya, karena memang ada pasukan goib yang sengaja membakar mobil-mobil itu sebagai titik api baru nantinya. Jadi kita tidak bisa menjadikan video-video yang ada di media sosial itu sebagai patokan ya, karena tidak mungkin mereka mengekspos kondisi yang terjadi di sana, dan orang luar tidak mungkin bisa masuk ke sana kan. Itu logikanya ya. Orang Israel nggak mungkin dia akan mengekspos, benar-benar mengekspos, karena ini kan bencana untuk mereka, satu aib buat mereka yang selama ini merasa sombong dan angkuh di hadapan semua negara ya. Jadi informasi terupdate itu saat ini mulai terbakar hampir gedung-gedung besar dan perumahan-perumahan, dan seluruh warga Israel sudah mulai eksodus keluar dari wilayahnya, meninggalkan. Jadi dalam cita-citanya dia ingin menguasai wilayah lain, ya kan, menambah luas wilayahnya, nyaman di tempatnya sekarang,
Sekarang Allah memberikan hukuman, Allah mengusir secara paksa mereka dari tempat-tempat yang mereka sayangi. Itu luar biasa ya. Mereka punya rencana dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.